Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Mirnawati dengan NPM 2013053130 dari kelas 2B. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dari warga negara. Yuk, disimak! Sebelum kita mengetahui macam-macam hak dan kewajiban dari warga negara, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari hak dan kewajiban warga negara. Apa itu hak dan kewajiban warga negara? Hak adalah segala hal yang harus kita peroleh atau kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang macam-macam hak warga negara. Di antaranya yaitu yang pertama ada hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling mendasar pada manusia yang keberadaannya sangat dihormati serta dilindungi oleh negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua ada hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, yang dimana memiliki pengertian hak ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang baik bagi warganya dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak ini merupakan perwujudan dari Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, di mana hak ini yang nantinya akan membawa bangsa Indonesia untuk mewujudkan salah satu tujuannya, yaitu dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat yaitu ada hak berpendapat. Hak untuk kebebasan berpendapat mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa ada batasan, kecuali dalam hal menyebarkan kejelekan. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3. Lalu yang kelima ada hak kemerdekaan memeluk agama. Hak ini merupakan hak untuk manusia memilih dan memeluk agama atau kepercayaannya yang diyakini kebenarannya masing-masing. Lalu, hak ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 54 Pasal 29 Ayat 2. Lalu yang keenam ada hak untuk mendapatkan jaminan keadilan sosial. Hak ini tercantum dalam Pasal 28H Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai makhluk yang bermartabat. Yang ketujuh ada hak untuk mendapatkan pengakuan hukum. Hak ini memandang bahwa setiap warga negara kedudukannya sama di mata hukum. Untuk itu, setiap warga negara akan memiliki kesempatan untuk dilindungi oleh hukum yang berlaku. Yang kedelapan ada hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Maksud dari kesejahteraan sosial di atas adalah kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sesuai dengan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kesembilan ada hak atas kebebasan. Dalam hak ini maksud dengan adanya hak ini adalah suatu hak yang sudah ada pada diri seseorang dan tidak dapat diganggu oleh orang lain. Namun, implementasinya harus sesuai dengan aturan yang berlaku pada negara tersebut. Lalu yang ke-10 ada hak atas perlindungan dan keamanan. Hak ini menempatkan warga negara adalah salah satu objek yang perlu dilindungi dan dijaga keamanannya oleh negara, dan negara memiliki tanggung jawab penuh atas perlindungan dan keamanan tersebut. Dan yang terakhir ada hak atas mendapatkan keturunan. Hak ini termuat dalam Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana hak untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga merupakan hak yang telah diakui keberadaannya di dalam hukum. Lalu, pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam kewajiban warga negara Indonesia.
yang mana diantaranya yang pertama yaitu kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Hukum adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Jika tidak dijunjung tinggi dan dihormati, bisa menjadi sumber kerugian dan masalah dalam negara itu sendiri. Oleh karena itu, setiap warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku. Lalu yang kedua ada kewajiban bela negara. Warga negara wajib membela dan melindungi kedaulatan negara saat ada serangan dari luar. Bela negara ini merupakan salah satu perwujudan dan kesadaran akan cinta tanah air yang akan menjadi tujuan untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram pada suatu negara tersebut. Lalu yang ketiga ada kewajiban pajak. Pajak adalah bayaran yang wajib dilakukan oleh warga negara. Melalui pembayaran pajak ini, bagian pembangunan jalan dan operasi perangkat negara bisa berjalan dengan baik karena adanya uang pembayaran tersebut, dan keduanya saling berhubungan satu sama lain. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya tentang macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.